sallallahu alaihi wasallam Hadratin Sunan Bazim Hadratin Al-Budan Hadratin Syekh Hadratin Hadratin Syekh Muhammad Sulman Al-Madin Hadratin Syekh Rasul Abdul Al-Manjiri Hadratin Syekh Sunan Awar bin Sunan Al-Manjiri Hadratin Syekh Amin Badal Al-Manjiri min Syuhada wa ma'alimin wa zawjati wa dhurriyyati Allah ya rabbal alamin hamma wa darajati ma yajana Allah min qulubana wa qalibana wal huda wa tuqal abwal huda wal mu'addan islam ila mihnati wa laqtihani min sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidzarain amin. Halaman berapa? Orang yang menuju kepada hadirat Allah, kepada syaratnya satu, bertakwa, artinya ilmu fikih, ia mengetahui dan pelajari. Yang kedua, ilmu hati atau membersih hati. Yang ketiga, disuruh belajar ilmu tauhid dan menguasai. Yang keempat, bahwa engkau lihat akan Allah dengan suatu perbendaharaan yang beroleh daripada nafkah engkau daripada Allah Ta'ala di dalam zahir gawian hikam dan di dalam batin ilmu hikam. Pada itu sendiri bila orang hendak menuju hadirat Allah 40 syarat. Syarat pertama ilmu fikihnya, ia mengetahui dan mengamalkan dari bangun guring sampai guring. Yang kedua, 24 jam mengamalkan ilmu hati supaya di hati itu kadang maksiat hati, maksiat batin ataupun maksiat zahir. Yang ketiga, ia mengetahui akan ilmu tauhid, berapa yang wajib bagi Allah dan tahu, dan berapa yang mustahil bagi Allah dan mengetahui, dan berapa yang harus bagi Allah dan mengetahui akan ilmu itu. Yang keempat pula syarat orang menuju hadirat Allah, dikarenakan kita hidup di dunia, lalu gawian dunia ini macam-macam. Ada yang bertukang, ada yang menjahit, ada yang berdagang, ada yang menjadi buruh dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang hendak menuju hadirat Allah, 3 syarat ini harus basic. Syarat keempat ini umum aja. Gawian manusia macam-macam gawian menyambung hidupnya. Ada yang berwarung, ada yang berjualan, ada yang jadi buruh, wajar aja enggak. Tapi dengan syarat yang keempat ini syaratnya ada. Karena hidup di dunia dan bergawi dan tak dimakan dunia juga. Orang yang menuju kepada hadirat Allah ini seyogianya disediat pada gawian inya di dunia, seolah-olahnya inya itu melihat akan nang digawinya atau akan gawiannya itu adalah perbahandaraan Allah. Namanya pedagang, jadi yang ada dalam toko kita itu adalah perbahandaraan Allah. Orang berumah, perumahan itu perbahandaraan Allah. Orang bertukang pada waktu inya bertukangan itu, inya ingat lewat hatinya pada waktu inya menggawi pada waktu bertukangan itu bahwasanya inya ini bergawi di dalam perbahandaraan Allah, supaya ada lepas hatinya dari menuju hadirat Allah.
Yang keempat tadi itu justru bahwasanya inya selalu melihat akan Allah dengan suatu perbandaraannya dan beroleh nafkah engkau daripada gawian ikam. Nama toko orang jual beli jadi duit, orang berumah yang letak mantap dan lain sebagainya, atau ambil upah dapat duit. Cuma gawiannya itu tadi sedikit ikam ingat dalam hati bahwasanya ikam begawi itu bukan begawi lawan yang lain, tapi ikam begawi di perbahandaraan Allah. Artinya ikam begawi di gudang Tuhan. Apabila ikam dapat nafkah, dapat duit, dapat upah daripada nak ikam gawi tadi, bilang hati ini kada boleh lupa pulang pada waktu begawi, ingatan bahwasanya seorang begawi di perbahandaraan Allah, di gudang Tuhan. Imba itu pulang dapat nafkah, hati kada boleh lupa bahwasanya nama kita dapat upah atau penjualan kurang menukar dapat duit kita. Apapun yang didapat dari gawian-gawian itu pada zahirnya jadi ikam itu begawi lawan Allah memberi. Dan pada hati ikam, pada waktu ikam dapat daripada nafkah atau dapat duit atau dapat ganjaran atau dapat upah dari pedagang, dari penjualan dan lain sebagainya tadi, luarnya ikam mengingat bahwasanya ini adalah barian Tuhan. Nama-nama bari, pamerkan pedagang, kalau tak naikkan jual itu adalah perbahandaraan Allah. Naikkan jual itu lain manusia pada hati ikam, tapi ikam berjual beli di dalam perbahandaraan Allah. Orang datang menukar dapat duit kan? Nah kita dapat duit itu tadi sudah duitnya kelihatan. Nah lalu dalam hati ikam bahwasanya duit ini, duit ikam dapat tentang Allah nama nukar, nama baik, nama nukarik gitu. Dalam hati ikam itu hanya satu. Yang kedua pulang di dalam keilmuan ikam, keilmuan pulang ada tadi secara kelihatan mata, itu secara keilmuan pulang. Nah, bahwasanya ikam dapat hasil itu tadi namanya julungi atau namanya menyampaikan hasil tadi lawan ikam tidak lain adalah Allah. Ikam kadang awal mengetahui di dalam hati ikam akan ilmu itu. Apabila ikam empat ketiga ilmu kada belajar awal. Umpama ikam berdagang, harta dagangan itu kedudukannya ilmu fikih, kelihatan barangnya kayak apa sesuai syariat. Betul pulang mahadang pembeli itu ilmu hati ngarannya sabar karena ada nama nungkar, ada nama kada, ada nama nungkar juga. Nah ini rukun ketiga yang dipakai. Kurang menukar itu, nama menukar itu kada ada daya upaya, tapi inya dibantu oleh Allah berjalan. Pada jayanya kurang nama tentukan pada keilmuan ikam dalam hati Allah nama jalan. Dan apa ikam jual itu adalah dari perbahandaran Allah. Ikam jual tadi apa? Pikir, ilmu hati, ilmu tauhid. Nah itu maksudnya. Ikam berjualan modal kadada, berarti kan berpikir caranya. Ikam nak sembahyang, bodoh kada, salah, kada salah juga. Sembahyang pulang, ikam nih dalam hati sabar. Ngantuk mata koyo awak berdiri pulang, sabar mata. Yang ketiga pulang sembahyang nana. Setiap kali berpindah dari satu rukun ke rukun selalu mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya disuruh mengingat untuk Tuhan. Amun ikam kada tauhid tiap ingat kau ikan.
Jadi tiga-tiganya ini syarat orang hendak belajar mengingat Allah. Yang keempat, apabila ingin berdagang atau berusaha masalah dunia, orang yang menuju hadrat Allah ini kayak kita juga Rasulullah toh, Nabi dan Rasul, sifat basyariahnya ada, sifat jahilin adalah basyariah, bisa makan, bisa minum, bisa kuring. Itu kan Nabi lah, sebab ini bisa meninggal, bisa garing. Maka itu juga orang yang menuju hadrat Allah nya. Orang menuju hadrat Allah ini bukannya yang apabila menuju hadrat Allah ini kada makanan lagi kada. Sama kayak Nabi juga bisa makan, bisa kuring. Kamu kada mencari, kada kau makan. Apabila mantuk kuringnya, cuma guling dan usaha mereka kadang keluar dari rukun yang keempat ini. Nah, rukun keempat ini kadang keluarnya pegawai apa aja nih gawinya dalam hatinya, ini pegawai di dalam perbahandaran Allah, ini pegawai di dalam gudangnya Allah. Modal ada yang bikin ngarannya, sabar ada ilmu hati ngarannya apa? Ada nama nukar ilmu tauhid berjalan. Pada dalam tauhid apa Allah bersifat qudrat, kuasa Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala berkehendak. Itu dipasang dalam hati 20 sifat tentang. Jadi malah orang nukar dalam hati ini mengenakan ilmu seorang ini bagawi di perbahadan Allah, bukan berjualan lawan manusia, bukan berhadap lawan manusia. Apa aja itu gawiannya mah, itu contoh aja orang pedagang itu contoh. Orang nukar kan apakah jadi duit kelata? Duit ini kan tukang kabaras, tukang baju kalau dipakai kasih makanan itu kelata. Apakah artinya pada waktu itu tadi ilmu kemain dimainakan empat, dimainakan pikirnya dan pemana usaha, ada modalnya, ada barangnya. Mau ada barangnya berarti ada berpikir, berarti penipuan. Karena orang pedagang itu kan ada syarat, kalau ada barang, jelas barangnya, jelas penyakitnya, ada kesepakatan, ada keredoan, selesai. Mau bikin ada nanti. Nah, ada pembeli sabar, ada yang menukar, ada yang kada, ada yang menawar aja, dan bertakun aja. Kayak itu bang sudah hukum dunia. Nah, ketiga pula yang motornya pakai, ada orang menukar umpamanya, berarti orang yang menukar itu hanya datang aja karena sifat kodrat iradat Allah. Nah, Allah menggerakkan hati orang itu jadi kau berjalan. Nah, jadi seorang ini seolah-olah walaupun manusia dihadapi sama seperti dimanapun berada, sama seperti berhadapan terus dengan Allah. Jadinya asal tiga ilmu ini habis diamalkan pulang. Jangan ilmunya kada dipakai. Kodrat iradat Allah sama berataan nanti. Ini kada talinga masih seseorang yang berdamar berpandai seseorang, berdamar seseorang, balihan seseorang. Nah, ini berarti baru masuk tauhid. Tauhid tadi pun hendak masuk tauhid itu nukar kitabnya, randam bukunya, minum. Kada hafal juga pulang, nukar pulang bahasa, kinum pulang. Sagudang kitabnya dengan mau diminum aja. Nah, jadi yang keempat hakikatnya ikan berada di dalam perbahandaran Allah, sama kayak ikan di dalam gudang baras. Maulah ikan kelaparan, mereka berganti gudang baras sudah maulah kelaparan. Awai menggasnya kada pakai bukan masalah, menggas mana? Wah, ini gas memang kada laporan. Bisa sama ada suki, kalau sama ada suki di depan, kamu kada menjual itu. Laporkan teman. Kenapa? Karena gas itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Gas itu kekayaan negara Indonesia, diperuntukkan kasar masyarakat menengah ke bawah mana aja, tapi nah di atas tapi kan banyak kayak menukar, kayak di bawah tapi. Jadi itu gunanya gasnya itu kasih membantu masyarakat.
dari negara untuk masyarakat. BUMN itu kekayaan negaranya kan, kayak gas, nikel, batu bara, ya aja kan kekayaan negara juga diperuntukkan untuk masyarakat. Ada nakasan jalan diulangkan orang, ada nakasan ini, nakasan ini. Kalau jalan bukan apa-apa, ada apa, jangan kada baspal, ada apa, bukan banyak, bukan ada makan, bukan abut, kan? Ada menjoli, tawakan tabungan. Ini sehari pergerakan. Tahu mana encek, himau encek. Ya, jadi encek mau kada menjual itu laporan. Orang anjing kan, jadi sama ada sugi, saling juga ya sugi. Tahu ada kita pak, teman ada sugi lah. Tapi BUMN itu lah yang aku pribadi. Lain ikam main pakapot, tanah-tanah ikam tanam situ durian. Ya Allah, besar ikam enak menjual berapa kan? Nak sejuta masih sedikit. Hasil dari tanah ikam juga karena kosari pemerintah. Ada nih ampun negara atau ikan pedagang menjual intalo, jual baras itu modal seorang menurutnya. Modal seorang ampun ikan juga. Terus ada ikan kenapa jual berapa kan? Pemerintah kan kosari. Menang BUMN kayak nikah emas, ikan menabung hanya bilang dapat emas dan pada dan lurang jadi sugi ulang enggak apa. Eta kalau orang badan usaha milik negara dia badan usaha milik negara kayak gas alam gas neta. Jadi ikan di sini keempat ini syaratnya apa aja? Nah ikan menggawi nambah jangan menghasilkan masalah napakan dunia. Hati ikan janganlah lalai. Setiap apa-apa, setiap kami itu tadi berdagang ikan yang syarat kapan dipakai. Artinya kami ini di dalam ikan ini berusaha atau bergebi di dalam perbahandaraan Allah atau di dalam gudangnya Allah kita aja. Jadi apabila rangka itu lalu ikan dalam hati itu ilmunya sudah tak di dalam batin ikan akan ilmunya itu ingatan ikan tak. Jadi ikan tuh melihat orang ingat Allah, orang berbuat ingat Allah, melihat duit ingat Allah. Tetap nang di luar pada nang tasbih, di luar pada nama saja dah. Itu aja ingatan kita. Amal ibadah ini dua itu ilmunya, ilmu hati lawan ilmu tauhid memang ada. Baik ilmu hati itu bukan ada mengaji nanti 2 tahun nanti mana maksiat syahir, mana maksiat batin, mana taat syahir, mana taat batin 4 nanti pecahannya. Baru lagi tauhidnya pulang 3 tahun masa kita dari wujud sampai mutaqallimun, dari wajib nang sampai dari wajib nang 20, mustahil nang 20, nang harus pulang 1 41, 1 tuh nang terbagi kepada 10 pecah 50 jadi 50. Wajib tahu nentang dan ikam meyakini di situ. Ada sifat jais wajib meyakini. Ada yang bingung di dunia ini, bingung hidup, bingung. Kalau besi nang 3 ini kan sempurna jadi manusia, Kenapa? Karena Rasulullah itu Habibil Mahbub il ajsam wal arwah wal qulub. Rasulullah besi jasad. Artinya ilmu fikih si nama atur ibadah hikam dari ujung batis sampai ujung rambut, dari bangun guring sampai guring bol, sampai mati. Ilmu tetap lajsam wal arwah ilmu hati. Ya tadi itu taat jahir, taat batin, maksiat jahir, maksiat batin. Belum lagi kena ulang wal qulub, ini kan lukanya roh, pikiran.
tauhidnya dah. Jadi tiga-tiganya itu harus ada di dalam awak. Satu nang di luar awak, dua nang di dalam awak. Nang dimainakan itu, nang dimainakan nang di jalanan. Kan kalau kayak fikih kan ibadah luar aja lah, imbah ruku sujud, imbah sujud duduk dalam keadaan sujud pulang kayak banyak lagu kita. Nah, kelihatan mata hatinya di situ nah dipakai, hatinya dipakai sampai sujud, sampai ruku, sampai tidak dipakai. Pada melawan ilmu hati ini bilang ilmu hatinya dipakai pada waktu sembahyang, ilmu rohnya belum dipakai. Kayak tiga pakaian nanti perlu dicari supaya ikat mutaba'ah awal Rasulullah seperti Nabi Yun ini kan mau batina Nabi Zahiran wa batina, hanya itu modal dasar dulu orang menuju hadirat Allah. Tiga itu basic itu karena hanya mutaba'atan dengan Nabi mau bati gawian Nabi. Nah tetap sembahyang sunatnya, gawian sunatnya, akhlaknya, nah itu belum lain. Atau kan sunatnya belum tak, mutaba'ah Nabi belum di situ kan. Mompati gawian syahir Rasulullah, tapi kan tiga itu nyoba isi dahulu. Ondasnya itu tiga, fikihnya ada, ilmu hatinya main, ilmu tauhidnya ada. Ya, karena maksiat zahir apa pada tahu, maksiat batin apa pada tahu. Maksiat batin pada tahu, ta'at zahir pada tahu, ta'at batin pada tahu. Ada ayat mana memakai. Apabila sujud ikam sudah masuk kepada rukun yang keempatnya, maka ikam berdagang atau ikam usaha atau ikam jualan atau apa aja kan sama seolah-olah selalu berhadap lawan Tuhan. Walaupun menghadapi manusia, walaupun menghadapi wajah yang hadapan, tetap angkain berhadapan lawan Tuhan. Ya, karena makai tiga ilmu kalau ternyata wadah yang berjual wadahnya kan ada, berarti kan bisa pikir lagi. Nyawa nak berdagang, nanti jual kan ada, ngarang, put kan ada hasil kita, ada hasil. Di mana jalannya kadang mendatangkan apa? Dapat nafkah itu kan ada berpikir dulu. Nyoba jual wadah, ada wadahnya nanti dijual. Kan ada orang menukar atau orang matahari. Nah orang matahari itu main ilmu hati, main pula. Ya orang main matahari, si A, si B matahari wadah. Dalam hati ini kan sekarang ada syukur, ada sabar, tergantung kan tak. Ada sabar, ada syukur, kan yang ilmu apa taat batin itu ada 12, ada 12 belajar di situ tuh. Jadi kada ada lagi yang dipandang, yang diingat dalam hati, walaupun manusia yang dihadapi. Belum lagi karena pada waktu itu pulang tauhidnya dimainkan. Oh, materi wadah ini panjang mata seorang aja sih tapi dalam hati ini adalah dibantu Tuhan aja dengan sifat qadrat iradatnya Allah dan dengan sifat ilmunya Allah. Bab buktinya kawadah seorang tuh datang kawadah seorang ada tak huruf, cobainnya kawadah seorang tapi kawarung lain, nah berarti sifat ilmunya Allah kada dibantu oleh Allah dengan sifat ilmu, tapi dengan sifat qadrat iradat dibantu, tapi dengan sifat ilmu kada ada. Nah itu kadarnya. Apabila jadi ikam keempat ini basic, nah itu adanya ikam berjalan menuju hadirat Allah. Jadi orang menuju hadirat Allah itu fardhu. Sambil bergawi di luar ibadah, gimana kayak itu cara main pun orang keempatnya, ketiganya dimainkan. Dan kata Abu Usman Al-Hayri radhiyallahu ta'ala anhu, ya kan bawah. Dan berkata Syekh Usman ya Al-Maghribi radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengerjakan sunat atas dirinya padahal ia mengambil
dan meninggal dan inya gemar dan marah, niscaya berkata ia dengan hikmah, dan barang siapa mengerjakan ia atas dirinya, niscaya berkata ia bid'ah. Ini jar Syekh Abu Usman Al-Maghrabi. Intinya ketiganya itu modal basic. Apabila kita menyatakan ikam membagawi umul nikah, ujar Syekh Usman Al-Maghrabi ulang, siapa mengerjakan sunat ikam memang sembahyang sunat atas dirinya, padahal ia mengambil ikam di sembahyang sunat. Ini contoh sembahyang sunat, contoh sembahyang sunat itu yang sunat. Tapi di dalam sembahyang sunat itu ingatan ikam yang sembahyang, berarti kada babe pikirnya kanan tapi hatinya kadang-kadang sama ikam merampok dari hak Allah, merampok hak Allah ikam. Bagi ikam mengakui ikam kuasa, sama ikam mengakui ikam kuasa, tahu ikam di mana, ilmu hati ikam di mana. Apalagi pula mendakwah di dalam hati, aku tak baik pada kurang, aku di sembahyang sunat tak baik aku ketimbang sidik, ilmu hatinya pulang kanan, timbul maksiat mati, yaitu takkan banyak kalau sanggupnya tak anda ibadah sedikit dari bujur, banyak bujur bagus lagi kadang gampang. Jadi beribadah tuh itihi ilmu pikirnya nang di luar, itihi wudunya bujur ada seorang piramide, hati seorang pulang pada waktu berwudunya, nah ilmu hatinya ini adakah timbul ingatan yang lain atau ada maksiat di dalam hati. Kepada tahu maksiat hati mungkin belum belajar. Baru lagi pada pulang pada waktu berwudu sampai akhir ikam merasa atau ikam ingat ikam berwudu, nah itu hanya rampok juga. Rampok ikam apa? Berarti ikam kada bertauhid pulang di situ. Pas tauhidnya ikatan timbul di situ, lalu akhirnya takaburnya iya, ilmu tauhidnya mengambil nambah isi sifat itu cuma Allah. Ikam ada isi sifat duduk aja dibukakan orang. Ini ujar Syekh Abu Usman. Apabila berkata Sidin nenek radhiyallahu anhu, siapa mengerjakan dia sunat atas dirinya, padahal ia mengambil, nah atau ia meninggalkan atas dirinya, atas sembahyang tadi, nah kadang menggawe sembahyang atau hanya menggawe sembahyang, cuman pas sembahyang itu pas pada waktu sembahyang rasa diri seorang tauhidnya kanan luput, atau pada waktu sembahyang dalam hati timbul tak baik seorang pada nang kada sembah, ilmu hatinya pulang kanan. Apabila pulang seorang sembahyang, ilmu tauhidnya pulang sangkut, asal bersangkut. Apabila inya meninggalkan atau inya tadi kada sembahyang, atau inya kada sembahyang dan meninggalkan, berarti sifat malasnya tak malas pulang karena ilmu hati kada digawe pulang nana takabur juanya antara sedangkan Rasulullah aja kayak apa ikar menggawi mengambil hakuran apabila di dalam hati kada ada isi tauhid dan isi ilmu hati. Atau ikam sendiri mengerjakan sunat, atau ikam kan menggawe, ada ikam menggawe sama juga. Ini contoh orang sembahyang ikam kadang menggawe karena malas, ilmu hati karena sifat malas dari situ, sifat malas, lalu ujung-ujungnya turun amal di situ karena seolah-olah ikam itu menganggap enteng umur ikam itu, seolah-olah ujar ikam itu umur panjang, lalu kalau ibadah
Padahal ujar Nabi, beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah ikam esok mah nanti ikam jadi koler. Itu kenapa? Pasti uji ikam kau aja lagi isuk, kau aja lagi esok, kau aja lagi tahun mudik. Akhirnya timbul tulul makan jangan angan. Nah, padahal di sini tentu lah ikam yang berbulik bertutung kurang sembahyang sunat seorang kan menggawi tentu lah masih itu. Atau ikam meninggalkan tadi karena ikam pada ingat apa-apa salah jo lanjut tauhidnya, pada ingat apa-apa antaranya mana adanya biar ikam 2 rakaat misalnya tapi muncul banyak tapi beda muncul apabila itu tadi. Dan apabila ikam meninggalkan dan ikam gemar dan ikam marah, niscaya berkata iya dengan hikmah, dan barang siapa mengerjakan iya atas dirinya niscaya berkata itu bid'ah. Jadi kami karena ibadah itu mah ada bid'ah, kalanya mah ada. Kenapa? Karena ketiga ilmu itu sudah jelas menyalahkan ikam salah, ikam pada sembahyang salah juga, ikam sembahyang salah juga. Kenapa? Awal sembahyang tapi hati timbul penyakit hati, salah juga, salah di bidang ilmu hatinya itu. Sembahyangnya soh tapi nilainya kada. Atau umpamanya sembahyangnya soh, ilmu hatinya bujur ulang, sabar ini sembahyang harinya dingin mata mengantuk, sabar tapi pulang tauhidnya ada pakai kadang makai bahwasanya kadang memakai kan kalau sembahyang mana berdiri didiriakan, ruku diruakan, sujud akan dibacakan orang kadang itu situ ulang tauhidnya pulang menang kada sah. Ilmu hati ilmu pikirnya sah, ilmu hatinya sah, ilmu tauhidnya pulang mangta pada sah. Bid'ah juga namanya. Bid'ah itu ia ada jadinya ada jika bukan sembahyang tapi kan dalam hati kan ingat bahwasanya tauhidnya ada di situ, ilmu hatinya ada, ilmu pikirnya ada juga. Bah orang sembahyang laki-laki bodoh suci dari najis, syarat sembahyang pulang suci dari najis, suci tempat, suci pakaian, menghadap kiblat, Islam dan lain sebagainya. Itu rukunnya kata aurat ditutup, ikam sembahyang baik menghadap kiblat tapi berlubang pelapisan kada, berlubang pulang di atas paha, lagi merokok ketika dia datang syarat nak kelihatan aja kada sah sudah nak kelihatan mata belum nak kada kalihat nanti orang sembahyang sabar pala tak uyuh pala tu sembahyang tak berdiri jungkang keluar uyuh pala tak uyuh sabar depan hati tak sabar kada seorang sembahyang melihat orang kada sembahyang baik seorang pada kadang nana ujuk dua sunnah pulang nana kabur pulang kanan dua berhasil sudah sebuting pulang kanan umpamanya sabar pikirnya bujur hati pulang sabar tapi dari awal angkat takbir sampai sujud harus seorang aja harus seorang atau kada ada lalu seorang ada juga kadingat lalu kadingat tadi tergantung supir aja jangan kata aja imam Allahu Akbar rukuk artinya daripada yang itu aja kan di tauhid pulang kanan apabila kamu hendak jadi manusia yang sebenarnya bukan jadi manusia ya kan manusia ini awak ada hati ada rohnya ada itu ada tiga maka itu Rasulullah tadi. Dan lagi sedikit berkata Abu Usman Al-Khairani radhiyallahu ta'ala anhu
tiada sempurna seseorang itu hingga bersamaan hatinya di dalam 4 perkara. Nah, jadi hati itu dibayangkan dalam 4 ini mana sampur kada boleh tertinggal. Di berjalan tu sandal jangan tertinggal sabalah pun jangan. Amun hendak sampur. Nah, hati dibayangkan dalam 4 kawalah tu kali kita nah melatih. Ini melatih itu ikam jua. Nah makan makanyang ikam jua. Mata mengantuk nang burik ikam jua. Ada apa? Ikam nang makan aku nang kanyang. Ikam nang burik yang kelak aku nang marutnya ada mau. Siapa nang makan itu nang kanyang. Siapa nang olahraga itu nang ya itu sudah dimengerti. Apabila istri kemandak sempurna maka imbaikanlah hatimu itu dengan 4 ini. Apabila kadang ada sempurna yaitu dalam menegah dan dalam memberi dan di dalam kemuliaan dan di dalam kehinaan 4 ini pakai menikah menegah sempurna artinya menegah dan memberi. Ilmu fikihnya pakai contoh kayak ini. Apa ujian fikih ada boleh jangan gawi untuk kelihatan belakang. Nah kali ujian fikih gawi jangan kada. Nah itu belum satu. Ujian ilmu hati pula jangan ada maksiat jahir ataupun maksiat hati ini gawi. Lalu belum memberi. Nah memberi ini gawi artinya gawi nang baik. Contoh ilmu hati taat zahir dan taat hati gawi ini tak tauhidnya pula. Menegah artinya jangan sekali-kali ikam terbesit di dalam hati ikam berisi sifat. Dan memberi ini kan. Dan ada tadi kan jangan terbesit di hati ikam ada berisi sifat apabila masuk di tauhid sudah. Dan memberi ini kan. Apabila ikam belajar tauhid, ikam tahu Allah memberi sifat. Lalu dalam hati seorang nyatakan nambah sifat itu cuma Allah. Jangan seorang ada yang ada duduk seorang, makan seorang, angkop seorang, gijip seorang. Nah. Lalu 2 sudah kanan. Menegah dan memberi aja belum kan. 2 rukun aja hanya menegah dan memberi ini 3 ilmu yang dipakai. Hanya 2 rukun 2 perkara yang menimbang sudah 3 ilmu yang menimbang. Ilmu nyawa yang di luar, ilmu nyawa yang dalam hati, ilmu yang ada di roh dan ingatan nyawa. Apabila nyawa mesti tauhid kada kau mantap di roh, kada kau mantap di ingatan. Ibarat daging itu kada kau menimbang pokoknya orang Allah dalam anak Tuhan bersifat apa kada tahu. Apa sifat Tuhan kada tahu. Kayak pernah menimbang maka tadi kan menagah dan mambal masa apa kada tahu. Jangan ada berguru belajar kada ada ruginya belajar. Kalau kada belajar siapa namanya? Kayak banyak anak menimbang menurut gurunya aja kada ada menurut guru tuh gurunya melajari timbangan naik kami ingatan hati kayak ini orang berguru pun so katanya belajar juga. Anak sempurna lawan Allah, anak mati sempurna juga. Supaya matinya kalau sakit, hidup kan tadi sakit. Kayak apa anak ada sakit pun lawan Allah. Yang namanya mana ini Allah. Selain pada Allah atau kadanya
contoh kamu duit nyaman lah, nyaman juga padangan ada habis tahu umur coba orang dua Allah nandung tauhid duit kan kadang tetap Allah selalu sayang selalu membantu inya ada suara pada memberduit senang bila kada berduit saja amal orang yang sudah ditauhid ini tadi duduk mana yang sudah di atas pada itu tadi berduit kada berduit sama namulah senang lain duit namulah sedih bukan kada berduit guna buat tauhidnya namulah lapar bukan nasinya tapi inya selalu lawan Allah duduk ingat inya berapa ingat berduit ingat makan ingat serba ingat terus sakit rentak seorang ingatan duit apabila duit nyaman tuh apabila duit habis sakit pas duit habis usah sakit pikiran ya menuhankan itu tadi Tuhan nyawa ada bertuhankan Allah coba orang bertuhankan Allah belajar sebat 20 punya bujur akhirnya orang belajar deh berduit senang duitnya senangnya bukan lawan duit tapi lawan Allahnya habis duit tetap senangnya kenapa senang lawan Allahnya juga ada seorang ada duit ada senang apabila duit habis aku kalau orang angkat ya duduk ingat lawan Allah berapa ingat lawan Allah berduit ingat lawan Allah sehat ingat lawan Allah WC ingat berjalan apapun orang ingat harus adalah sadihnya orang langsung lawan Allah Allahnya itu nama hibur ada seorang nama hibur dunia ini mau sakit ada gawian imo ada gawian komut sadih sampai sembahyang jangan ada lagi artinya kita ini bertuhankan dunia duit atau bertuhankan nikmat nyaman sehat ada juga tak benar belajar tauhid kan ada itu nikmat kah ada nyaman kah ada kah garing kah apa kan ada pedulinya di situ orang belajar tauhid kan ada peduli hatinya kan ada lagi hatinya itu cuma ingatan lawan 20 sifat tambah 20 nah mustahil tambah 10 nanjak jadi semua orang duit ada masalah kada berduit kada masalah kenapa? Karena duit ini kada kekal juga sekadarnya aja sekadar ada hari ini dapat duit bulan jahat habis kada habis juga ada juga kada rezeki sorot duit di kantong kubur aja di sorot lah sadeh coba aja doa Tuhan nampang sadeh pernah disediakan loh duit kada berduit dibantu Tuhan dikijip akan sidin namanya orang berduit senang lawan Allah ada berduit senang juga kawannya duduk orang terus juga ada 24 jam dibantu orang ada kita Tuhan kita duit berduit senang udah kada berduit sanduk senang lo duit itu bulan yang tetap menegak dan mengambil dua ini aja nama nimbang 3 ilmu fikihnya tadi apa aja fikih jangan digawe apa aja fikih gawe sesuai ilmu fikih juga paman yang sunat baik apa tak sedekah namanya baik nyala ada duitnya gawe enggak ada usah seorang makan aja kada kau makan apa sedekah bulannya bulan mbak seorang aja makan kada kawan sedekahnya lah surga enggak emang surga itu peramalyan tuh surga kayak apa berbagi ilmu hatinya menagah dan memberi menagah ini jangan sampai ada maksiat zahir jangan sampai ada maksiat batin nah ini boleh ilmu hati pulang nuntut ada boleh ada maksiat zahir
maksiat zahir ini yang dijaga oleh maksiat zahir adalah 7 anggota. Jauh coba kan yang belajar tahu tak kalau tupannya banyak ibadah taubat. Nenek cuma belajar ilmu hati itu banyak ibadah tahu taubat berapa dosa seorang, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di montong, dosa di tangan, dosa di batin, dosa di parut, macam-macam. Baru lagi maksiat batin, sembahyang kabur, bayang muncul, rasa baik pada orang, bayangnya pulang pada sabar, maksiat jenenta, nah menegah dengarannya, ilmu tauhidnya pulang nanti maksud menegah dan memberi adalah apa yang ada di dalam 20 sifat tambah 10 tentang. Jadi 3 ilmu ini nama nimbang nah 4 itu yang 3 ilmu bukannya nang dengan 4. Apabila kau hendak sempurna, impaikanlah hatimu bersamaan dengan hatimu di dalam 4 perkara. Bukan hati disuruh 4 perkara ini kada. Hikam adalah ilmunya dulu di sini kayak itu nah. Hikam pikirnya adalah aku disini dulu. Hikam sembahyang bujur kada. Itu maksudnya nah. Wudunya bujur kada, buru kada. Baca Qurannya pulang karena sembahyang berburu kada. Bayang pulang berburu kada, bersedekah karena berburu kada, kayak penceramah balik, kayak penceramah bersedekah kayak penceramah berburu kada. Nah itu maksudnya kita kadanya nang apabila kamu hendak sempurna maka bersamaan dengan hati kamu dalam 4 perkara. Artinya ikam itu harus basic 3 ilmu itu dahulu. Hanya ikam timbang nang 3 itu lawan nang 4 ini. Nah, mau nih kamu bisa puting-puting kan ada apa ikam timbang dagingnya. Ini gula ikam timbang, batu daging ada, gulanya kan ada. Kenapa ikam timbang-timbang? Cuma kopiah. Jadi jangan bingung tahu bubuhannya nang kain nang bubuhannya ini nah. Buat yang kayak ini kan ada krisisnya, seorang krisis, ada berokok aja masam muka, ada berduit lagi kan, kayak bubuhannya ini kan ada berokok tasbih gulungnya, gaya alior guringnya juga aja. Seorang ada berokok koma tak malam lah rokok habis, beliuran, lalu pada berokok guring, nenek juga beda, adanya. Atau lagi demam mbak bisa sakit kepala duit kira ada alasan apa warung tutup toh itu ngaranya nyusun baik sangkat dan warung buka air tapi duit tidak ada apa aja tutup warung dan duit nggak ada lagi ambil tasbih belum mau tasbihnya di rumah ambil sampai dikata-kata kayak la ilaha illallah tuh jangan selawat sampai tak kuring juga dijadinya. Jadi 3 ilmu nama-namanya dulu ikam misalnya 3 ilmu itu basic hanya ditimbang warna 4 nenek dagingnya dulu basic hanya dicari musuh timbang imbas sudah tegah dan memberi ikam timbang dengan 3 ilmu tadi betul pulang perkara ke-3 dan ke-4 di dalam kemuliaan dan di dalam kehinaan. Ilmu itu memandang contoh orang beribadah itu orang boleh melihat ikam beribadah contoh ikam sembahyang sunat saja tak mulia sembahyang sunat ini pulang kada sah apabila kada bau tahu tak bau wudunya pulang harus banyu nang sesuai mulia pulang adalah orang bodoh banyu tahiyat adalah amun bau aja sudah banyak tahi ayam mulialah telah kadang mulai nambah hati kawin mulia tuh mulia kota itu hanya nang milu hanya mulia nentang nah sembahyang sunat aja kada boleh ada najis tak cacat kada ada darah kada ada mulia kalau bagus kalau tak bagus bodoh pulang bajunya bagus mulia kalau tak serba mulia ni mulia kalau menggawi sembahyang sunnah ilmunya pulang tahu karena bagus belajar cara berdiri
berdiri betul, berarti senang kainnya lagi bahari belajarnya. Wah ini kan sudah Tuhan atau gerakan, berarti gerakan kayak anu aja kan kayak kan anak batis mangkat takbir. Wah ini umpamanya ada wujud syar'i, lalu kalau lagi mangkat takbir dengan sampur wajarnya tak rokok dan lain sebagainya, itu hanya nang dilo. Balung lagi dari bawudu tadi, dari bawudu tadi ilmu hatinya dipasang, ilmu hati dipasang. Orang bawudu itu gawian sabar, ada kopong belakalakas, supaya kamu bodoh semua belakalakas sempurna lah. Makanya bawudu itu kenapa jadi 3 kali disuruh, itu artinya menyuruh ikan sabar. Jadi 3 kali itu, 1 kali nang wajib, 2 kali nang sun, itu menyuruh ikan sabar sebenarnya, artinya bujur itu maksudnya. Sekali dulu membasuh bujurnya, basuhan kedua pulang bujur-bujurnya, basuhan ketiga bujur-bujur pulang, jangan mata-mata 3 kali asalan. Nah, jadi arti 3 kali itu menggawi berulang-ulang, artinya disuruh sabar. Nah tuanya sekali bubui habis, digawi 3 kali sabar pelan entah, dan 3 kali-tiganya bujur jangan asalan. Sabar disuruh di situ, nah sabar hati. Belum lagi tauhidnya belum kena di dalam kemuliaan tadi, kan mulia kalau wudu sembahyang dari wudu nenek aja belum kemuliaan nanti wudu nih kemuliaan kalau sembahyang kemuliaan tadi. Ilmu hatinya sudah disuruh sabar di situ. Bertiga belum lagi nang sunatnya belum dengan sunat belum gitu lah, hanya nang gawian-gawiannya aja. Tauhidnya pulang nyawa di mana mantap di situ. Makanya kan sembahyang tadi berwudu dari baniat saja, kalau kau berwudu mengangkat atas kecil dari badan kau karena Allah Ta'ala, karena mati kita kalau tak nak menyambung Allah Ta'ala, jadi kayak penyawa menyawa ada di tauhidnya, ada tahu yang belajar tauhid kan belum tahu penyawa baniat kita kalau saja kau aku wudu mengangkat atas kecil karena Allah, putus di situ aja kan. Nah ya tak putus di situ ya nang. Kali lagi ada orang dari awal bodoh sampai akhir ingat. Ini di dalam kemuliaan nih, nang kemuliaan nih nang ketiga. Kalau tadi perkara nang ketiga ketiga itu ilmunya nama menimbang. Allah disebut wujud kita bakal mukhalafah kalian dalam dan yang boleh dari ada sana nazar. Ajak puasa Allah disebut wujud Allah disebut sedia ini Allah disebut qadrat tidak ada dari maya sama kasakalah. Ya Allah Ta'ala membantu aku. Jauh ingat bantuan orang pada waktu berwudu basuh ambil banyu basuh mu'an dalam hati itu jauh ingat lawan Allah. Kenapa jadi juga ingat? Ya kada tahu ternyata. Tauhidnya pulang main di situ. Tadi kan hati sabar, bujur-bujur 3 kali basuh. Itu pulang pada baniat saja kau wudu maka ada sekecil dari badanku karena Allah Ta'ala kada putus di situ. Karena Allah Ta'ala, nah itu karena Allah Ta'ala itu hanya pamulaan belajar mengingat tuh, hanya pamulaan. Jangannya orang untuk ekstra aja, hanya sesambungannya nyawa aja lagi. Apabila nyawa kada tahu di tauhid di situ kosong, walaupun wudunya wasah, soh pada wudunya, soh pada ilmu hatinya, tapi kada soh pada ilmu tauhidnya. Ya sah, walaupun wudu sah, sembahyang sah, ilmu hatinya sah, pikirnya sah, tapi di dalam ilmu tauhidnya kada sah, dihitung lupa. Jadi ibarat nonton sembahyang aja kali kedua Allah pakai kilo sembahyang kada kodik-kodiknya dua Tuhan, jangan ingat. Nah ada orang aturannya nih hanya menggawi ibadah,
hanya berhadap lawan Tuhan atau ini berhadap nenek sekali mancas tahan baterai 4 jam. Jadi kata mancas saja kada ingat, apalagi nak kada mancas nang dalam ibadahnya kada ingat, apalagi nang kada di luar ibadah. Allah bersifat qadrat iradat, Allah bersifat ini, Allah bersifat qadrat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa atas setiap sesuatu. Dua 20 sifat itu bagi Allah wajib, nah mustahil. 20 juga menjadi satu pecah menjadi 10 itu bilang satu la tata'arrada an syai'in an kulli maqainati. Yang kedua bilang hudusul alami an nafiyati wad dhar. Yang ketiga bilang an nafiku anna an kulli syai'in wa wujuduhu ada kulli syai'in lillahi ala kulli syai'. Itu tuh dikatakan teruslah pasang dalam hati ini pun pada belajar aja para hijau jauh karena ingat itu hanya tauhid adalah baru lagi baca tauhid ini pecah menjadi 4. Nah ini sifat wujud jatuh kepada sifat nafsiyah ini jatuhnya kepada akalnya Allah, baru lagi tentang kalau ingatan hati itu berwudu, membasuhkan berwudu, mengangkat tentang dalam hati ingat lawan bantuan Allah membantu aku semua, Allah Ta'ala membasuh apa sampai digawi ini ambil baju dalam hati Allah mengganyakan aku membantu aku ambil baju wudu, Allah mengganyakan aku semua, Allah pada waktu membasuh pada waktu menggawi muka menggawi jangan dipasang paceknya jangan apa gini aja gawian lengkapi dulu ilmu guruan apa gini aja gawian nyaman banget mati dari setengah paha pocek apa gini aja pikiran pakai dulu ilmu kena mati habis sebenarnya mati kim lalu mbak lagi hidup di dunia kata ingin 2 tahun mati ya namanya abang anak-anak tenang kabidaraan itu arwah bubuhannya ini ayah banget mamate bahkan kalau menuju jalan bulik ada kawan jalan bulik lagi hidup jujur aja bang Allahu Akbar sami Allah alhamdulillah tapi kada ingat apa cek ngunggut cek warisan kah mbak duduk pada ingat bodoh pada ingat basuh pada ingat mati nana yang akhirnya anak itu bidara pakapor talinga banyak dihaya banginya diikutinya dihambininya nah Tuhan kan mau menghambini layak dagingnya jadi duit aja buahnya deh anak-anak jadi duit entah orang meninggal dunia itu sehari sampai setahun itu masih kuliling antara rumah lawan kuburannya kan baru ada lagi nya makanya kan kalau anak dihambininya dihambininya kadang orang ya arwah kuburannya deh kita lagi hidup yang tadi ingat juga kayak apa ada orang mati langsung menuju hadrat Allah ada simpang lagi orang ada seorang simpang kenapa mati kada tahu anak mati jangan tahu kemana pulihnya bikin mati kita paksa kadang kalau lagi bahina kada kau bahil jangan ada tau orang mau jual oksigen nah harga 9 miliar ini tuh kali bebannya juga asal bahil tapi nah nya kenapa kada kawan ini lagi hidup kayak itu juga apabila dia lagi hidup kayak itu juga mati kayak itu juga mati kayak itu juga setahun kena hanya damai arwahnya kan sehari sampai setahun itu kuliling dari rumah di mana kebiasaan duduk, di mana kebiasaan berabah ada aja di situ setahun dulunya setahun memang haul itu kan sudahnya jauh sudah kalau punya hari parak lagi 2 hari parak benar aja hanya aja menikah hari makinnya masih tak boleh orang dihigai
sampai menuju hari menguyang ke lambung mulanya kami lanjut kuing benar aku di sini akan inginan mana mati dan apa dah ya perkara inginan pun seorang orang hidup paman intinya nyawa jual nang kanyang makan nyawa jual nang nyaman nyawa nang sakit nyawa jual apabila nyawa nang makan nyawa nang kanyang ya. Apabila nyawa nang manggawi nyawa nang nyaman kadang-kadang nyawa manggawi ini nak nyawa bujur-bujur manggawi ketiganya dan nang nyaman kada nyawa jual itu di dalam kemuliaan di dalam kehinaan ada tujuan artinya gitu secara ilmu fikih kita ini hamba arti hamba itu hina makanya yang sembahyang itu kita kalau adalah Allah yang sembahyang ungul pada Allah seorang kita ini pun yang disuruh ini orang nomor A ada syarat kalau orang sembahyang akal balik Islam akalnya kada sempurna kada sah juga putus syar'i ngarannya nanti artinya di dalam fikih aja kita sudah menyatakan hamba namaran hamba ini bawahan orang hina kalau tak hina kada apabila ajan Allahu Akbar pasti sudah kumpul mau kada ke masjid langgar dari rumah siap menghadap Tuhan kalau tak panggilan Tuhan berarti kan seorang ini budak apabila ada bunyi ajan pasti siap mulialah telah hina kalau nanti ilmu pikirnya sudah hina nyatakan kayak itu lah apabila berduit sudah berjakat ada duitnya ada dapat minta jakat pikir ini nanti pada ilmu hati nah ilmu hati pulang di dalam kehinaan kita ini di dalam hati kada boleh merasa mulia kada boleh kita ini hina asal kejadiannya dari mana keluar wasama wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik mimma indafik bayu nang taujat yakhruju min baini sulbi wa tara'ib nang keluar daripada antara sulbi babinyan dan tara'ib lagi secara kejadian ikam aja terbuat dari nangka dan muli di bawah anaknya ada ikan buku dan selangit itu nang syahir perannya kan hati pulang ilmu hatinya dalam hati apa itu juga letak dalam hati artinya seorang bersyukur diadakan Tuhan berarti kan apabila seorang bersyukur berarti seorang berterima kasih berarti apabila berterima kasih berarti tamulia nama adakan pada seorang yang diada itu kalau kalimatnya ilmu hati itu syukur suruh syukur pas seorang tamu seorang dari mana ada yang mulia dan ada tambah pulang kanan tauhidnya baginya ada mulianya lalu Allah bersifat wujud, Allah jenang ada selain pada Allah Ta'ala ada ibarat ada juga Tuhan mengadakan mana kemuliaannya nyawa jadi adakan kepada mulia kepada ada aja sudah kalau berarti hina kalau seorang itu tak Allah kidam seorang kada Allah yang sedia seorang ada awal ada akhir mulia lah ada mulia itu Allah kenapa Allah sifat kidam Allah itu bisi awal akan ada, bisi akhir akan ada, di awal akan ada, di akhir akan ada. Kalau encik ada abahnya, ada mamanya. Kalau ada, karena apabila sampai umur mati tiadanya. Allah Ta'ala adalah siapa nama adakan, tahu itu tentang di mana mulianya nyawa, lalu rasa diri hina aja. Jangan ibarat berlaku seorang ini merasa lumpuh terus dalam hati ini merasa lumpuh aja
seolah dalam hati ini lumpuh, walaupun pada panjang mata seorang kalau bergerak panjang mata, tapi pada hati seorang lumpuh, seorang berduduk dalam hati kurang dua nama bantu penduduk makan, seorang pijak ada melihat apa aja dalam hati aku dibantu orang mali bantu orang adanya seorang apa buktinya buktinya jadi dibantu orang ini kenapa ikan bisa sakit mata jangannya dasar mata ikan kada baru sakit kada baru pijakan nah adanya dibantu orang ada saatnya orang ada membantu lagi atau dikurangi orang jet-jetnya sudah ya nama kacamata ada lawas sehingga nama kacamata tak tutup balawasan mana mulia nyawa tauhid apabila mesin ampat ini ikam pakai dan ikam timbang dengan 3 ilmu tapi syarat ikam 3 ilmu dulu basic pikirnya ilmu hatinya ilmu tauhidnya lalu ikam timbang dengan 4 perkara baru ikam kawas sempurna itu disini ampat itu adalah timbang tapi penimbangan lawan ilmu lawan lain lawan pikiran ikam lawan ilmu ikam tahu ilmunya ilmu pikir ilmunya ilmu hati ilmunya tauhid keempatnya terjalan sedikit begitu dan kata setengah mereka tiada hidup melainkan di dalam hati yakni tiada hidup hati melainkan di dalam mati nafsu ikam jenisnya pada kawat hidup akan hati apabila nafsu itu masih ada nafsu itu maksudnya keakuan di ikam kebodohan ikam ada artinya kayaknya selama ikam pikir belum sempurna belum mujur selama ilmu hati belum mujur selama tauhid belum mujur itu juga hati ikam mati apabila hati ikam mati ikam mati maka ikam kada bawahi hidup ikam ujar mereka tiada hidup melainkan dalam mati tiada hidup melainkan dalam mati namun ikam pada mesti gaya ilmu ini pada mau masuk situ ibadah mujur sabar kada pulang itu pulang tauhidnya ingatannya mujur kada dari wujud sampai mutakalimun takana babandar sifat kalam dipakai sebagai diingatkan bahwa ini duduk berdiri iradah dipakai atau sifat daripada sifat wujud jatuh pada rukun fi'ilnya Allah coba lagi nanti kan coba lagi kan belajar tauhid 14 tahun 5 tahun itu pun kan 15 tahun itu wajib hafal kada boleh terburuk dan itu pulang hari-hari kamu enggak mengatakan itu nah berduduk berdiri katakan boleh tahu itu dikait ujar saja barang siapa tiada hidup melainkan di dalam mati nah artinya selama hati ikam mati ikam kada bawahi hidup apabila hati ikam hidup apabila nafsu ikam mati hanyalah hati kawahi hidup apabila hati hidup hidupnya hati itu beserta hidayah Allah dari keceknya macam kenapa bisa dan mana uyu benar disambat Tuhan di alam majari bawahnya Tuhan kuroi aja tapi dalam tapi kerasa Tuhan lakiannya Tuhan laki kerasanya juga mau ada coba kemana harus lama kan lama ya gue tapi nggak ada tuh Presiden tiada hidup melainkan di dalam mati selama ikam 3 ilmu itu karena hati hidup apabila gari ngeceknya kena karuan tak ya lain orang anak bengek nyata
di dalam hati. Jadi untuk saat ini jadi makanya berbuat ikam nana di pada panjang mata makanya orang hidup padahal orang mati. Berbeda lawan bubuhan yang menjalani 3 jalan tadi berbeda. Kalau bubuhannya yang menjalani 3 jalan tadi mereka hidup beserta hatinya lawan Allah. Kalau kita panjang mata kita ini hidup padahal mati kenapa? Mati karena kebodohan kita juga. Manusia ini kuncinya satu aja, hati. Ibarat jam lah, baterainya ada berapa? Ada. Apabila baterainya ini rusak, selamat. Hati rusak dia seorang jual. Nah hati ini kata tahu, lawan tauhid kita tahu, lawan ilmu kada tahu, lawan ilmu hati kada tahu, lawan ilmu fikih kata bujur, tapi dilihatkan, nah sama ngarannya, sama hukumnya bunuh diri. Tapi tidak lagi nyawa mau ubah hidupnya, pada nyawa juga mau. Tuhan kada mau ubah akan nasib seseorang, kecuali seseorang juga mau ubahnya. Kamu belajar mengaji cari gurunya, kamu belajar sembahyang cari gurunya, kamu bodoh cari gurunya, belajar ilmu hati cari gurunya. Apabila kadang maka seolah-olah hikam ini hidup. Apabila hikam kadang mencari ilmu itu dan kadang berguru, mun panjang mata hikam ini hidup, tapi sebenarnya hikam mati. Berbeda lawan bubuhan yang sudah duduk di 3 neta. Mereka hidup beserta hati mereka. Ada hikam hidup pada panjang mata aja. Panjang mata hidup makannya, tapi hati lupa pada jadi syarat aja apa ya sudah berguru banyak selawat pun nanti itu jadi banyak selawat jadi kenapa kalau benar Rasulullah maras Rasulullah kadang membantu seorang mengajari atau memberikan apa berapa tapi jangan kurang pada 100 hari jangan kurang dan itu diwajibkan wajibkan bagi diri nyawa. Angkanya sembahyang juga sembahyang wajib memang semalaman 5 waktu yang lain. Angka itu juga aku seorang koler mencari guru koler membuang waktu koler mau anak nyaman tuh nyaman terus. Kalau tentang makanya apalagi kalau nabi lebih banyak ya. Selain pada sembahyang wajib selain pada sembahyang wajib berguru bahkan sudah berguru sambil baca Quran ada gurunya, bari sembahyang ada gurunya, berwudu ada gurunya, ilmu hati dan ilmu tauhid namanya gurunya kan ada. Entah ada entah seorang juga koler, madang gurunya juga ya. Banyak yang baca selawat lagi nanti tapi ilmu yang lain bagus guru jangan ada guru apabila ada guru maka hantulah guru kan. Apa aja jangan ada guru apa aja apakah sama kayak orang sembahyang nang ada berapa jamaah itu paling sedikit berdua yang itu ikam tuh berjamaah nyaman pada selamanan apabila ikam berjamaah ini pasti ingat apabila menjadi imam Allahu Akbar ruku sholat selamanan sama ya nyaman berguru pada artinya jangan sembahyang ya kayaknya sembahyang itu nyaman buat orang berguru itu sama buat orang asal sok berguru dong muka ada berguru siapa yang kan roh seorang ini kayaknya hati seorang ini siapa yang menyorot hati seorang ini kayak apa sedangkan kata bingung apabila guru nanti dana hati guru itu namanya menempelkan memberi bantuan jas namunnya gurunya kada ada juga tadi lah atau seorang kolera juga tapi guru pikir barang perlu kuat deh baca Quran, bayang, bodoh, bujur-bujur guru bahasa entah. Nah sisanya ada guru tauhid belajar, ilmu hati cari gurunya, selawat jangan kurang pada 100 supaya selamat. Guru sedang ada di sini kau menyelamatkan Rasulullah barang lagi. Jangan kurang pada 100 hari, kurang pada 100 engken bananya, engken ban. Benar kalau sepakat kalau seguling kalau 100 susah pada sedangkan Rasulullah doanya
berdoa terus. Sudah Rasulullah dua Rasulullah sudah kata bereran guru kata kapot juga sudah sekolah juga kami hendak injek terus pikiran juga pada mati ada stroke ringan kan enak untuk menjalankan ke tanduk 100 paling dikit entah tapi cari dulu sambil cari guru nanti sambil berguru ilmu pikir berguru supaya jangan salah nyosor kanan pasti salah sudah nyawa nih kendaraan kada tahu dua jalan pasti sudah takut-takutan mun nyawa kendaraan 4 orang tahu jalannya kada batas buang waktu guru kada ada cak nama paling nyaman dulu yang guru tauhid kada ada guru ilmu hati kada ada yang mencari ilmu fikihnya barang kuat ibu guru ujung-ujung baca Quran bayang nanti tetap wajib hari-hari tak sisanya kena hanya banyak membaca salawat dan Quran ber 100 Rasulullah lawan nyamannya apa nak mati aja Rasulullah tuh Rasulullah anak wafat Rasulullah pada waktu anak wafat merasa sakaratul maut itu sakit banget sakit tenang sampai apa cek yang jalannya sudah nangka ini jaring tadi Allah lagi cek sampai malaikat Jibril aja kada ada mencangan ada pulun mencangan ilmuwan Nabi berpaling jadi Jibril ini berpaling aja pada waktu Rasulullah itu dicabut kenyawaan Rasulullah ini dicabut jadi bertakut Jibril lawan mereka Azrail ya terlalu kencang mencabut Azrail ini cabutan nang paling rambut panas sudah gamat dan ibadah orang guring itu ngambil bantalnya orang ambil bantal di atas kepala orang guring nang guring kada terbangun bantalnya hilang tak ya project batis Rasulullah kemarin dari batis cabut tulang naik ke lentot dingin sudah batis lentot naik ke atas sampai ke parut lalu Rasulullah ini kepandar ya Rasulullah ya Allah makanya sakitnya sakaratul maut ya Rasulullah tauhid berapa cek belajar dua demangnya ilmu silat jual gas kasih dua demang wahai Allah Ta'ala sakitnya sakaratul maut ini Rasulullah berdoa ya Allah mudahan sakitnya sakaratul maut ini jangan ditimpakan lawan umatku cukup aku aja namanya hendaknya makanya umat Nabi adalah apabila sakaratul maut itu kuyuh benar anak ceknya cari kanan kiri cek jangan kayak copet aja lagi nak kanan kiri kuyuh benar ya Rasulullah berdoa artinya umatku sampai akhir zaman sakitnya sakaratul maut itu timpakan lawan aku aja ya Nabi jadi kita ini meninggal nanti Islam meninggal umpama dasar kuyuh benar tuh kawinnya itu menambahi dosa kawin ini umpama kayak anjing mati kan kuyuh benar matinya padahal Rasulullah sudah mendoakan kenapa ya kuyuh benar kebanyakan menjanji janda kepada tak mengawini dua janda kepada tak mengawini ceramin dua warisan banyak ada hidung pengatas kan bawah kan penghasilan berapa sebulan ada aja bilang ayo kemana bini janda dulu jangan mati tapi saya apa ingat ya jadi jangan bini bertahu juga aja kalau ada kajian dia tak keluar kajian apa kajian Azrail itu ada pahlawan 2 kajian jangkau kan ada jangkau kan sebab jangkau mati aja Azrail
Apa lagi ada kajian enggak? Apa aja ingat itu ada kajian tertinggal tu ya, ada kajian. Anu memberi janji palsu lalu janda. Ingat tak mati, dosa seorang nama nambahnya di situ. Sampai tadi kalau tak menyatakan ada apa mati nyaman ya. Ada kata diuyuh lompat Nabi. Rasulullah sudah menjamin Rasulullah menjaminnya sudah mereka mati dijamin. Menjamin baru dijamin tapi takutan. Dari takutan pengen jawab. Kayaknya nyaman lah mati toh. Ada makan gerak lagi, nonton TV gerak lagi, bebantar ada lagi mati tuh. Coba. Adosanya mau mati nyokul di pelataran aja nah. Bawa nyamuk ada, bebantal ada, bakal rambut ada. Pakai herek sedikit kibab nyamuk di muka. Ada guringnya. Apalagi mati. Nyotok kena cek mati cek. Ada, udah jatuh hutan sih kayak nyohat ada tak? Kawan nama aja dulu nyawa ada tuh. Mati itu sakit badan tuh lah. Cuma ya tadi bang, apabila yang sakit berarti dosa kita menambah. Kalau nggak ada tuh Rasulullah menjamin sudah. Nah jadi kayak itu kita. Jadi kalau nanti penyakit lagi 100 kali baca selawat, biar dulu asal baca. Biar dulu hurufnya kada bujur, umpama Sallallahu alaihi Muhammad dia kada bujur karena hanya sambil membujuri, sambil membaca Quran, sambil minta bujuri huruf-hurufnya. Karena sudah bujur huruf-hurufnya belang, bujur sudah huruf-hurufnya, membacanya bujur belang 100 juga itu belang hanya karena tata cara musyahadah lawan hati sambil membaca selawat tadi sambil hadirkan ulang di hadapan itu musyahadah malatnya setiap namanya disebut dihadirkan orang di hadapan belajar ulang gimana jelas dulu wajib pada tadi membaca sambil membujurkan membaca. Jangan kalau musyahadah tadi itu lain lagi itu cari gurunya karena mempelajari musyahadah sambil baca selawat untuk membaca marat sidin. Tapi seorang ini dulu yang wajib bagi kita adalah wajib bagi kita satu membacanya dulu 100 sehari, itu yang wajib kedua bagi kita membujurkan hurufnya itu wajib. Bila kadang kan salah tujuan sin sot apa sin salah kata biar sedikit amal ibu jujur. Mbak sudah dua ini wajib bagi kita untuk berterima kasih lawan Nabi. Masih sampai mati sudah menjamin akan mendoakan sidin anak mati ini masih mendoakan minta jaminan lawan Allah ya Allah na'uluna dan mati ini sidin kecuali Allah minta kabulkan supaya umat turun apabila mereka menghadapi sakaratul maut jangan sakitnya sakaratul maut cukup untuk ulun aja ya Rasulullah tiba akan ulun daripada umatku. Nah jadi buat kita nih mati tau tapi kita mati tau kata gue ya Allah mau henggap juga berarti ada terjadi dua janda tau di Cina nanti dari kayaknya nak nanti buat turun kamar itu nak kayak ayam sebenarnya anak mati orang Cina dijarat tukang ditilang tangan dijarat batis amuk kayak ayam nan sembelih tukang disembelih ayam itu dilapas dalam kamar kada buku ada 3 hari ada 4 hari hanya mati berbeda bintang dulu sakit kelak lampu turun Cina tak atau tunggu ini orang kita Islam juga gawin ambil upah menungguin masuk jadi menunggu ini mau kamar aja nah mau kawan bampat mau kado mendo nah di dalamnya nang dijaga orang anak berjarak tanpa anak mati ini dijarak ditilang iya lawan ranjang-ranjang tirabang kecuali hampir bunyi gadagup mati mati. Nah, orang Kristen beda lagi. Orang Kristen anak mati uyuh benar. Anak
minum sampai minum es tadinya kan kayak kita. Kalau orang kita ini kan punya sudah bina parah toh kada diminum lagi lah supaya pemandian tuh kan kada tapi kuyuh mamandi. Jadi apabila kehausan kada diminum nih cuma sekadar bibir aja dibasahi supaya parut si mayat ini kan apabila mati si pemandian kata dilawas membarasi kalau orang Kristen bertangkap dibantis berempat kanan kiri ditanam empat tanah bangunnya ngamuk kayak begilan tuh nak makan ya makan bebangnya ini gak bahkan buang pulang jalan pulang pamuk itu kan berapa nanti cuma itu nama nunggui pembuatinya juga kalau orang Cina ada orang Islam di Kiau nunggui ya kan cukup mendengarkan untuk sekitar bahwa Rasulullah Rabbani daripada Allah Ta'ala dan mudah lagi aja-aja kita dunia akhirat Allah dan mudah lagi juga iman nanti pun berstaiman dan mudah-mudahan dunia akhirat nanti dikumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada surah akhirat dan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qad bidina Allahumma qulubana inna yadika kama narabna bin syamsi wa bina rabbana atina dunya sana bil akhirati sana bil akhirati wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.